Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5636 sampai bab 5639. Pada saat itu Chen Ping, kemanapun sinar pedang emas itu lewat, semua energi pedang lenyap. Ketiga sosok hitam itu berhenti, dan Chen Ping sambil menghunus pedang pembunuh naga, turut diselimuti oleh tekanan dahsyat. Tubuhnya pun terdorong mundur. Baru setelah dia mundur 1000 kaki, Chen Ping dapat kembali berdiri tegak. Wajah Chen Ping kini pucat pasi, darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi kristal naga di dadanya bersinar lebih terang. Aliran kekuatan naga suci membuat darahnya mendidih, mengalir melalui tubuhnya. Chen Ping sekarang seperti orang yang kerasukan, tak terhentikan. Itu sungguh mengasyikkan. Ayo kita coba lagi. Chen Ping melancarkan serangan lain, berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu ke depan. Ketiga sosok gelap itu saling bertukar pandang dan serentak berkata, "Mesum." Karena mereka mendapati pedang mereka penuh dengan torehan dan retakan, mungkin akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang pembunuh naga milik Chen Ping selama pertempuran terakhir mereka. Mereka tahu pedang mereka bukanlah senjata biasa, namun mereka terluka dalam satu kali pertukaran. Namun, meskipun pedang mereka telah rusak, ketiganya tidak menyerah. Bahkan dengan pedang pembunuh naga dan kekuatan naga suci, mereka tetap yakin dapat mengalahkan Chen Ping. Ketiga pria itu melayang ke udara dan sekali lagi berhadapan dengan Chen Ping. Di bawah serangan gabungan mereka, Chen Ping terpaksa mundur, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, seluruh cahaya pedang di kehampaan hancur berkeping-keping, dan Chen Ping terpental ribuan kaki jauhnya bagaikan daun yang jatuh. Ketiga sosok gelap itu juga mundur 100 kaki. Meskipun tidak terluka, energi internal mereka mulai bergejolak dan aura mereka menjadi tidak stabil. Itu memuaskan. Sekalipun aku tidak bisa mengalahkanmu hari ini, aku tetap akan mendapatkan ingusmu. Chen Ping menyeka darah dari mulutnya dan menyerang maju lagi. Kali ini, ketiga sosok gelap itu mengerutkan kening, serentak menatap pemimpin mereka yang lengannya telah terputus. Begitulah perkelahian, kau tidak takut pada orang yang curang atau kejam, tetapi kau takut pada orang yang gegabah. Apa yang kau lihat? Kalau kalian bertiga tidak bisa mengalahkan Chen Ping, kalian semua tidak akan bisa kembali. Pemimpin sosok bayangan itu meraung. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mendengar ini, ketiganya hanya bisa menyerang maju lagi, terlibat dalam pertarungan sengit dengan Chen Ping. Tetapi mereka menemukan bahwa Chen Ping semakin kuat semakin mereka bertarung dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tepat saat ketiga sosok bayangan itu teralihkan, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping mengeluarkan raungan naga. Ketiga sosok bayangan itu terkejut dan serentak mengayunkan pedang mereka untuk bertahan. Tetapi kali ini, mereka menemukan bahwa mereka dengan mudah menangkis energi pedang Chen Ping. Sebelum ketiganya sempat bereaksi, sesosok muncul di belakang mereka. Dengan satu ayunan pedang,
Ketiga sosok bayangan itu ketakutan dan langsung melayang ke udara. Meski begitu, mereka masih terluka oleh energi pedang. Masing-masing dari mereka menderita luka-luka berdarah yang dalam di lengan mereka. Meski itu adalah cedera ringan, tidak fatal. Namun bagi 3 kultivator manusia abadi tingkat 9, dilukai oleh manusia abadi tingkat 3 adalah hal yang sangat memalukan. Guru, kurasa aku melakukannya dengan baik. Zhongli mendekati Chen Ping sambil tersenyum. Ternyata serangan pedang sebelumnya hanyalah tipuan Chen Ping. Ia menggunakannya untuk mengalihkan perhatian lawan, memungkinkan roh pedang Zhongli di dalam pedang pembunuh naga terlepas dari bilahnya, lalu melancarkan serangan kejutan. Meski serangannya tidak berakibat fatal, melukai lawan tetap sesuatu yang patut dirayakan. Melihat kemunculan tiba-tiba roh pedang Zhongli, mata sosok hitam terdepan itu langsung berbinar-binar karena keserakahan. Meskipun pedang roh bukanlah hal yang aneh di alam surgawi, pedang yang dapat membiarkan roh mereka terlepas dari pedangnya dan membantu dalam pertempuran sangatlah langka. Terutama karena roh pedang ini memiliki kesadaran, berfungsi seperti orang normal. Sekelompok sampah, teriakan marah menggema dari langit, diikuti oleh seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Chen Ping. Mata Chen Ping menyipit, dan dia segera mengirim Zhongli kembali ke pedang pembunuh naga. Hanya ketika Zhongli berada di dalam pedang pembunuh naga, ia dapat melepaskan kekuatan penuhnya dan menjadi yang terkuat. Menghadapi cahaya hitam yang melesat ke arahnya seperti meteor, Chen Ping mengayunkan pedangnya untuk menghalangi. Ledakan. Pedang pembunuh naga bergetar, cahaya hitam pecah, dan Chen Ping terpental, jatuh ke tanah, tidak mampu bangkit sejenak. Sialan, orang-orang ini tidak tahu malu. Banyak sekali yang menindasmu sendirian. Kalau aku bisa mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku pasti akan menghabisi mereka, kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Terima kasih masih menyimak Channel Chen Ping Mania. Chen Ping tidak berbicara, melainkan batuk darah, hampir memuntahkan organ dalamnya. Senior, apakah Anda mengenali orang-orang ini? Tanya Chen Ping. Setelah bertarung beberapa saat, Chen Ping menyadari bahwa orang-orang ini tampaknya bukan berasal dari Evil Pathhole. Namun di 9 surga, selain dari balai jalan jahat yang mencoba menangkapnya, dia belum melakukan kontak dengan sekte lainnya. Aku juga tidak tahu, aku sudah lama meninggalkan 9 surga. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Chen Ping menatap ke langit dan melihat retakan perlahan terbuka di kehampaan. Seorang pria yang sepenuhnya diselimuti energi iblis hitam perlahan berjalan keluar. Kemunculan lelaki itu mengejutkan keempat sosok bayangan yang kemudian melangkah maju serempak untuk memberi penghormatan. Chen Ping, menahan rasa tidak nyamannya, perlahan bangkit dari tanah. Dia menatap tajam ke arah laki-laki yang baru muncul itu, karena laki-laki ini memancarkan aura bahaya yang kuat. Kekuatan lelaki ini pasti lebih hebat dari keempat sosok bayangan itu. Dia pastilah seorang penguasa alam surgawi abadi. Perbedaan satu wilayah utama sangatlah besar. Pria itu melirik lengan terputus dari sosok bayangan terdepan, matanya dipenuhi dengan dingin yang membekukan, sampah tak berguna. Saat lelaki itu mengutuk, energi iblis di sekelilingnya perlahan menghilang, memperlihatkan baju zirah hitam di bawahnya. Sosok gelap yang dihina itu tidak berani mengeluarkan suara apapun. Kepalanya tertunduk, seluruh tubuhnya gemetar, jelas-jelas ketakutan terhadap laki-laki itu.
Baru pada saat itulah lelaki itu perlahan mengalihkan pandangannya ke Chen Ping. Kilatan jijik terlihat di matanya. Suara mendesing. Pria itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Chen Ping merasakan tekanan mengerikan yang menimpanya dari kehampaan di sekitarnya, seperti roda yang menghancurkannya. Chen Ping tidak berani cerobos sedikit pun, dan buru-buru mengayunkan pedang pembunuh naga miliknya. Kekuatan naga ilahi, kekuatan 3 ras, dan niat pedang di seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Kelangsungan hidupnya bergantung pada serangan pedang ini. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh aura yang dilepaskan Chen Ping hancur, dan dia terpental mundur, seluruh tubuhnya retak. Hampir saja tubuhnya hancur dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Sensasi bergejolak dalam tubuhnya membuat Chen Ping muntah. Tidak buruk, kamu masih hidup, bahkan tubuh fisikmu masih utuh. Pria itu tampak agak terkejut melihat kondisi Chen Ping. Bahkan jika kamu mati, kakekmu juga tidak akan mati. Chen Ping menggertakkan giginya, menggunakan pedangnya untuk menopang dirinya saat dia berdiri. Chen Ping tidak hanya berdiri, tetapi dia juga menyerang langsung pria itu. Memangnya kenapa kalau kau makhluk surgawi? Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Chen Ping meraung, matanya dipenuhi semangat juang yang kuat. Melihat Chen Ping menerjangnya, tatapan pria itu tetap setenang air. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tubuh Chen Ping langsung terpental. Namun saat Chen Ping terlempar ke belakang, dia menyerang pria itu lagi. Kali ini, pria itu mengerutkan kening, menekan telapak tangannya ke bawah. Chen Ping, yang telah menyerbu ke depan, merasa seolah-olah tubuhnya diremukan oleh ribuan gunung, jatuh langsung ke tanah. Chen Ping terengah-engah, matanya dipenuhi semangat juang, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Apa sih kekuatan orang ini? Dia kuat sekali. Chen Ping terdiam. Dia tidak takut pada 4 manusia abadi tingkat 9. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia seharusnya tidak begitu tertekan, dan dia bahkan bisa melawan dan melukai mereka. Tetapi menghadapi pria di depannya, Chen Ping sama sekali tidak berdaya. Dia kuat sekali. Raja Iblis Awan Merah mencibir, dia hanya orang yang baru saja memasuki alam surgawi abadi, mencoba membuat namanya terkenal dengan memanfaatkanmu. Baru saja memasuki alam surgawi abadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Ping bingung. Kau sudah bertarung melawan keempat orang itu selama setengah hari. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa kelelahan tanpa henti tanpa pernah kehabisan tenaga? Orang ini memanfaatkanmu. Seolah-olah dia sedang menyerangmu secara berkelompok. Kalau kamu sedang di puncak performamu, dia tidak akan menekanmu seperti ini. Penjelasan Raja Iblis Awan Merah langsung membuat Chen Ping percaya diri. Ia menggertakkan gigi dan berdiri lagi. Melihat Chen Ping berdiri lagi, ekspresi pria itu berubah agak jelek. Penatua Fu, anak ini sangat aneh, dan dia memiliki darah naga, kata sosok bayangan berlengan satu itu. Bersambung.